mengalami luka-luka setelah dikeroyok sejumlah orang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Anissa selaku guru PPKN, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia, perwakilan dari kelompok 3, akan memimpin acara presentasi hari ini. Susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, hiburan, penutup. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazma akan membawakan kasus kejadian Tanjung Priok. Tanjung Priok ini memiliki latar belakang karena dugaan akibat provokasi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Ini bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal tahun 1980-an. Karena semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila. Itu artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Pada 10 September 1984, Sersan Hermanu, anggota dari Bintara Pembina Desa, sampai di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok. Di sana, ia menyuruh pengurusnya, Amir Biki, untuk mencabut dan melepaskan brosur dan spanduk yang berisikan tulisan kritik kepada pemerintah. Namun, Biki menolak permintaan tersebut. Kemudian, Hermanu memutuskan untuk melakukannya sendiri, dan ketika sedang melakukannya, ia memasuki area masjid tanpa melepas alas kakinya. Mendengar laporan tersebut, warga yang dipimpin pengurus masjid Syarifuddin Hamde dan Sofyan Sulaiman membakar motornya dan menyerang Hermanu. Akibat aksinya tersebut, Rambe Sulaiman serta pengurus lainnya yaitu Ahmad dan Muhammad Nur ditangkap. Pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani membagikan khutbah mengenai asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara. Tempat keempat orang tersebut ditahan. Akan tetapi, upaya dilakukan oleh Biki ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Mereka dihadang oleh aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Aparat keamanan berusaha melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Akan tetapi, pada masa itu, massa tidak bisa dibubarkan karena tuntutan belum terpenuhi. Akhirnya, aparat melakukan langkah terakhir. Aparat menghujani massa dengan timah panas, dan akibatnya banyak korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka. Korban yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Ilma Mufida. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan jenis pelanggaran dalam kasus Tanjung Priok. A. Yaitu kerusuhan, B. Pembunuhan, dan C. Kekerasan. Kaitan dengan pasal 28 UUD tahun 1945. Kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap beratus-ratus orang yang tidak sesuai dengan A. Pasal 28A yaitu hak untuk hidup, B. Pasal 28G ayat 2 yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. C. Pasal 28 ayat 1 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. D. Pasal 28J ayat 1 yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pengertian hak dan kewajiban,
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Agustina. Saya di sini sebagai pemateri 3. Pelanggaran dan pengingkaran HAM dalam peristiwa Tanjung Priuk, yaitu penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenangnya, pemasangan pamflet di musola Asa'adah, dan mengundang aparat keamanan karena isinya yang mengkritik kebijakan pemerintah. Upaya pemerintah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga, selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstrasi. Meskipun tuduhan pokoknya adalah para tertuduh untuk menyebarkan selebaran gelap, namun ternyata bahwa keterangan anggota militer dengan jelas mengakui bahwa pamflet yang menempel di musola memang disiram dengan air comberan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini, jaksa penuntut umum Roes Manadi menilai terdakwa dengan sengaja membiarkan dan tidak menyerahkan anggotanya dan terbukti melakukan penyiksaan terhadap 169 warga sipil terkait dengan insiden kerusuhan 12 pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 serta pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 telah menjadi catatan sejarah buruk pada masa pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan dipicu oleh tindakan oknum warga Tanjung Priuk pada tanggal 10 September 1984 di Masjid As-Sa'adah terhadap seseorang tentara Sersan Hermano. Atas kejadian ini, sedikit terhadap 9 orang tewas karena kerusuhan dan 24 orang tewas akibat tindakan aparat, dan ada pula yang menyebutkan 400 korban meninggal dunia. Hingga saat ini korban pelanggaran HAM Tanjung Priuk masih belum merasakan pertanggungjawaban dari negara, dan kasus Tanjung Priuk belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi karena keputusan pengadilan belum dieksekusi. Bisa berbicara mengenai kasus Tanjung Priok. Adakah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ranah internasional yang juga serupa dengan kasus ini? Tentunya di ranah internasional pun pernah terjadi kasus yang serupa dengan kasus Tanjung Priok ini, di mana kasus tersebut adalah konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia yang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana terdapat kasus penyiksaan bagi warga sipil yang ditahan secara sembarangan dan
tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina. Hal ini terdapat dalam laporan We Don't Exist oleh Amnesty International dan Human Rights Watch dengan sumber dari kesaksian langsung para tahanan yang baru-baru ini dibebaskan. Dilaporkan tahanan tersebut disiksa sebelum dipindahkan ke Dinas Keamanan Ukraina dan mereka juga dipukuli, disetting listrik, dan diancam dengan pemerkosaan. Eksekusi dan pembalasan terhadap anggota keluarga untuk membujuk mereka mengaku terlibat dengan kegiatan kriminal yang terkait dengan separatisme dan pemberian yang panas. Laporan PBB pada Juni 2015 telah mencatat bahwa kasus-kasus penahanan dan penyiksaan telah menjadi perhatian pada akhir 2015 dan awal 2016. Sebagian besar melibatkan Dinas Keamanan Ukraina dan secara khusus menyebut kompleks Dinas Keamanan Ukraina di Kharkiv sebagai tempat yang diduga sebagai tempat penahanan terorisme. Lalu berdasarkan temuan penelitian Amnesty International dan Human Rights Watch, mereka percaya bahwa penahanan yang melanggar hukum telah terjadi di tempat Dinas Keamanan Ukraina di Kharkiv, Kramatorsk, Izium, dan Mariupol. Dari kasus tersebut, yang menjadi persamaan dengan kasus dari Tanjung Priok ini adalah terjadinya pelanggaran HAM berat, yaitu berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Yang lain langsung mundur. T-Rex, itu nama. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in your eyes, just look at this heart. A little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Paujia dari kelompok 3 ingin menampilkan hiburan. Oke, kita mulai saja. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah sekar tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Andaikan cara kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama,
seindah setulus cinta. Padahal aku tahu caranya berenang, tapi kenapa ya aku selalu tenggelam dalam senyumanmu? Senggol dong, selebeo.